Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Joshua Dijaya di Liputan 6 Pagi. Saya akan menyediakan pemirsa berita terkini yang aktual dan faktual, baik dari nasional maupun internasional. Saya akan menemani pemirsa sekitar 10 menit ke depan dengan berbagai macam informasi yang menarik berkenaan dengan perayaan bagi masyarakat Tionghoa. Sebentar lagi, masyarakat Tionghoa akan merayakan Hari Raya Pechon. Biasanya, bakcang menjadi makanan yang paling sering dicari selama hari raya ini. Pemirsa, Hari Raya Pechun di tahun 2022 akan dirayakan pada tanggal 3 Juni. Sebenarnya, apa itu Hari Raya Pechun? Pechun merupakan kata yang berasal dari bahasa Hokkien yang berarti mendayung perahu naga. Pada festival perahu naga ini, umumnya masyarakat Tiongkok melakukan berbagai kegiatan tradisi, seperti lomba perahu naga, makan bakcang, menggantungkan rumput air dan cangkuk, mandi di tengah hari, dan masih banyak tradisi lainnya yang berbeda-beda, sesuai dengan masing-masing provinsi di Tiongkok. Bagi masyarakat Tionghoa, umumnya mereka makan bakcang setelah melakukan sembahyang. Bacang itu sendiri adalah makanan yang berasal dari Tiongkok, terbuat dari beras atau ketan dengan ragam isian, dan dibungkus menggunakan berbagai macam daun. Ada pula bacang yang berbentuk kecil dan polos, terbuat dari ketan dan biasanya dinikmati dengan tambahan gula cair bernama kuecang. Bacang dan kuecang keduanya sama-sama berbentuk 5 segitiga. Pada hari ini, saya akan memperkenalkan kepada pemirsa dengan pengusaha bacang yang ternama di Jakarta Barat, yang kabarnya sudah membuka cabang di berbagai tempat. Saat ini, saya akan terhubung kepada pengusaha bacang agyok dengan nama Bapak Erik Patriajaya. Halo, Baik, pagi Joshua. selamat pagi Pak. Nah, saya sudah mendengar kabar dari Bacang Agyok kalau ternyata Bacang Agyok itu sudah banyak namanya di Jakarta Barat. Nah, saya ingin bertanya sejak kapan Bacang Agyok itu pertama kali berdiri, Pak? Kalau Baca Ngagiok sendiri berdiri sejak tahun 2003 hingga sekarang. Baik, bagaimana keadaan di Bacang Agyok selama Hari Raya Pecun dari tahun ke tahun? Kalau kita selama Hari Raya Pecun semenjak awal COVID sampai tahun kemarin mengalami penurunan. Tapi tahun ini kita sudah mulai normal kembali. Karena memang keadaan sih. Jadi kalau Baik, sekarang kan kita sudah diperbolehkan beraktivitas normal. Jadi perekonomian ya mulai bangkit kembali. Kalau untuk tahun-tahun 2 tahun kemarin itu ya hampir segala aspek yang mengalami penurunan. benar. Lalu di mana lokasi Bacang Agyok pusat dan cabangnya ada di mana saja? Kalau pusat kami sendiri ada di Jalan Badangan Selatan. Kalau cabang kami ada di Mall Arta Gading sama di Pancoran Extension Peak 2. Baik, apakah Bacang Agyok bekerja sama dengan mitra online seperti GoFood dan sebagainya? Kalau untuk saat ini kami mengikuti perkembangan zaman yang dimana kami masuk ke Gojek, Grab, dan Shopee. Untuk saat ini ketiga aplikasi tersebut kita ada. Baik.
Ada berapa macam bacang yang dijual di Bacang Agyok? Kalau kita bacangnya sendiri ya, untuk saat ini ada kisaran di 12 sampai 14 varian. Cuma kalau yang tiap hari kita jual itu kurang lebih ada 10 varian. Ya, selain menjual bacang, produk apa saja yang dijual di Bacang Agyok? Kalau untuk saat ini kita ada snack, ada kue basah, terus kita ada juga lontong, bacang, siomay. Kurang lebih ya kita ada seperti kategorinya jajanan pasar. Baik, selain daripada bacang, produk apa saja yang diproduksi sendiri dari Bacang Agyok? Kalau untuk saat ini kita produksi 3 kategori, bacang, lontong, dan siomay. Baik. Ya, selain Hari Raya Pecun, hari-hari apa saja Bacang Agyok memiliki tingkat penjualan yang tinggi? Kalau untuk saat sekarang kita Senin sampai Jumat sudah mulai stabil. Cuma kalau ramenya itu adanya di Sabtu Minggu. Itu ada peningkatan. Untuk penjualan kita di Sabtu Minggu ya lumayan. Ya, kira-kira berapa banyak jumlah pesanan yang seorang pelanggan pernah pesan sejak pertama kali buka? Kalau ditanya berapa banyaknya, kita kurang tahu ya. Tapi kalau untuk paling terbanyak, kita ada di 2000 piece per orang. Itu yang paling banyak. Baik. Apakah ada rencana Bacang Agyok membuka bacang di cabang baru? Kalau kita rencana sih pastinya ada. Akan tetapi kita masih lihat situasi dan kondisi. Karena di saat-saat COVID seperti ini ya tidak mudah untuk kita membuka cabang yang baru. Karena ya kita masih lihat perekonomian juga lah. Akan tetapi tidak mencakup kemungkinan kalau sudah mulai normal kembali, kita akan expand untuk pembukaan cabang-cabang berikutnya. Karena ya sebagian besar harapan pengusaha ya rata-rata harus kembangin bisnisnya. Berapa banyak pendapatan rata-rata dari pendapatan kotor yang didapatkan Bacang Agyok per bulannya? Kalau pendapatan rata-rata kita kurang tahu pasti ya. Karena orang dagang itu ada yang namanya naik dan turun. Kalau untuk saat ini kita bisa belum memastikan berapa minimalnya. Karena di saat COVID seperti ini ya bisa lewat aja sudah bersyukur. Bagaimana respon pelanggan mengenai rasa dari Bacang Agyok? Kalau ditanya rasa, ada yang suka, ada yang enggak. Karena setiap makanan yang disajikan itu ada yang suka, ada yang enggak. Itu sudah pasti. Cuma kalau kami sebagai pedagang selalu menyajikan yang terbaik. Kalau masalah dia suka atau enggaknya yaitu tergantung selera. Baik,
Lalu jenis bacang apa saja yang paling banyak terjual? Setiap cabang, setiap tempat beda kategori. Kayak kita di pusat lebih lakunya beras. Kalau di cabang lakunya ketan. Baik, ternyata selain menjual beraneka ragam bacang Agyok juga ternyata menjual lontong, berbagai macam kue basah, siomay, dan snack lainnya. Benar begitu Pak Erik? Betul. Kalau di sini kita menyajikan kue ya, agar anak kecil tuh selalu demen kalau main ke toko karena banyak jajanan. Ya. Baik, terima kasih Pak Erik atas waktu dan informasi yang telah diberikan mengenai bacang Agyok. Baik, terima kasih Joshua. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Joshua Dijaya dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pemirsa dan selamat pagi. Sampai jumpa di liputan 6 pagi selanjutnya.